Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Oke, sebelum mulai pengantar materi kali ini, Ibu mohon salah satu siswa untuk memimpin berdoanya. Jadi siapa yang mau memimpin berdoanya hari ini? Bismillah. Oke, silakan Pak untuk memimpin berdoanya. Untuk semuanya duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih disampaikan kepada Anda. Semoga dalam kegiatan doa tadi kita semua diberikan pemahaman tentang materi hari ini. Oke, anak-anakku semuanya, Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada siapa? Cindy. Boleh tahu alasannya kenapa? Kurang tahu Bu. Apa? Oke, anak-anakku semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, ternyata matematika itu ada di sekitar kehidupan kita sehari-hari, seperti halnya batasan-batasan seperti seberapa banyak kita mengonsumsi makanan agar tetap sehat, kemudian seberapa sering kita menggunakan gadget, itu semua ternyata termasuk contoh matematika dalam kehidupan sehari-hari dan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau kasih sedikit soal untuk pemahaman awal kalian. Ibu minta nanti 1-2 orang maju untuk mengajarkan soal pemahaman awal. Nggak usah takut salah, ini cuma mengecek pemahaman awal kalian terkait materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Nah, ini ada contoh soal 1. Oke, bayangkan kamu ikut lomba lari dan bersepeda, butuh waktu 2 jam, bersepeda butuh waktu 1 jam. Padahal kita hanya punya waktu maksimal 6 jam dalam sehari. Nah, ini siapa yang mau menuliskan model matematikanya ke depan? Ini siapa? Saya Bu. Oke. Macam ya Bu. Soal kedua, yaitu coba perhatikan soal berikut, garis plus 2 kurang dari 12. Nah, ini siapa yang mau maju mengerjakan? Tidak boleh melebihi 6 jam. Oke, kita lihat juga pekerjaannya Jenny. Untuk soal kedua itu kita mensubstitusikan nilai 2 dan 1 ke persamaan itu. Nah, benar sekali di soal pengerjaannya bahwa 8 itu kurang dari 12. Jadi kedua soal ini kita akan membahas tentang sistem kebersamaan linear 2 variabel. Nah, materi ini sangat bermanfaat dan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sektor bisnis, dalam ekonomi, dalam masalah kompleks. Nah, ada 2 hal yang
Ibu harapkan untuk kalian kuasai setelah menerima materi kali ini. Yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan dengan kata-kata kalian sendiri apa itu sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalian tidak hanya tahu rumusnya, tapi juga tahu konsepnya. Yang kedua itu adalah menentukan himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan linear dua variabel dengan benar. Nanti kalian tahu, oh ini x-nya dan y-nya untuk ketidaksamaan berikut. Nah, ini adalah contoh permasalahan ketidaksamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat sekilas, itu pasti kalian itu kok susah banget ya. Ada rumah produksi, ada laba maksimal. Nah, tapi nanti lama-kelamaan kalau kalian sudah mempelajari tentang ketidaksamaan linear dua variabel, soal ini mudah banget dikerjain. Oke, kita simpan soalnya dulu, kita bisa bahas di akhir materi nanti atau enggak di lain hari. Oke, ini kita mungkin bersama nih. Kapan kalian menggunakan kata paling sedikit, maksimal, minimal, paling banyak? Bisa kasih pendapatnya? Apa nih? Minimal apa ya? Maksimal apa ya? Tuh, bisa kasih pendapatnya? Ya, saat kita jajan Bu, jadi kayak ada saya jajan paling sedikit 10.000 atau 7.000 gitu. Makasih. Ada pendapat lain? Silakan. Ya. Jadi Mungkin penggunaan ruangan Ibu, misal itu seperti ruangan ini bisa digunakan maksimal 32 siswa itu. oke, benar sekali. Tapi yang kedua, pernahkah kalian berpikir tentang batasan dalam kehidupan sehari-hari? Dan batasan apa nih? Maksudnya batasan misal kalian penggunaan gadget, kalian penggunaan media sosial, kalian bermain game, dan lain sebagainya. Nah, sekarang sistem kesamaan dan ketidaksamaan linear. Karena kemarin kalian sudah mendapatkan materi sistem kesamaan, di mana dua variabel itu dihubungkan dengan tanda sama dengan, contohnya 2x plus 3y sama dengan 6. Sekarang kita masuk ke tidak bersamaan, di mana hubungan dua variabel itu dinyatakan dengan kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari, sama dengan. Nah, sekarang coba identifikasi pertidaksamaan ini. Mana ya yang termasuk persamaan dan pertidaksamaan? Ayo mulai dari nomor 1, Binti. Nomor 1 bisa Di alasannya, misalnya karena menggunakan tanda seperti untuk selanjutnya Sandra, gimana? Nomor 2 Kurang dari itu persamaan atau pertidaksamaan? ketidaksamaan. Untuk Mbak Yayu, ayo silakan. persamaan Bu, Karena karena menggunakan tanda seperti kemudian Mbak Safira, nomor 4 ketidaksamaan ini karena menggunakan tanda lebih dari sama dengan. nomor 5 Mbak Nanda. Persamaan Bu, karena menggunakan tanda sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan 2x plus 2y itu lebih dari sama dengan 0, exposure 0. Ini termasuk pertidaksamaan linear atau bukan? Bukan. Bukan. Ada jawab iya atau jawab bukan? Bukan. Ada yang jawab iya? Bukan. Kita lihat materi ini. Bisa pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan dua linear variabel itu adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing berderajat 1. Kita lihat contohnya tadi 2x plus 2 kuadrat plus 2y itu lebih dari sama dengan 0. Nah, dua variabel ini salah satunya berderajat 2. Berarti ini bukan termasuk pertidaksamaan linear variabel, tapi ini termasuk pertidaksamaan non linear karena ada x kuadratnya. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel itu dapat dinyatakan dengan bentuk dalam bentuk ax plus by kurang dari c lebih dari c lebih dari sama dengan c dan kurang dari sama dengan c. Nah, a b c itu apa sih? A b c itu adalah konstanta, adalah nilainya.
Kalian bebas mau pilih berapapun, 1 juta, 10.000 itu boleh. Terus X, Y itu merupakan variabel. Kalau dia tanya aku, boleh nggak ya kalau kita rubah X, Y-nya, karena aku nggak suka X, Y. Misal kalian mau ganti seperti AB atau DY itu boleh, asal kalian harus konsisten. Misal kalian ada soal gini, 2X plus 3Y itu kurang lebih dari 1. Nanti di bawahnya aku nggak suka X, Y, buat variasi aku mau buat AB plus 3Y lebih dari 1, itu nggak boleh ya. Jadi harus konsisten dari awal sampai akhir. Oke, menurut kalian apa saja sih pertidaksamaan di sekitar kita? Ada yang mau berpendapat nggak soal pertidaksamaan di sekitar kita? Oke, lagi apa? Mungkin tinggi 5 masuk makanan harus 155 cm atau 200. Ya, banyak sekali. Ada yang lain? Ada yang pendapat lain? Ya, Mbak Aulia. Untuk pengerjaan ujian minimal paling lama 90 menit. Oke, benar sekali ya apa yang dikatakan teman-teman kalian tadi. Contohnya, ini ada gambar sini. Usia minimal memiliki SIM itu lebih dari sama dengan 17 tahun. Kemudian ada kecepatan cahaya yang kurang lebih itu ada 300 juta meter per second atau per detik. Kemudian ada suhu titik air, kemudian ada indeks massa tubuh manusia. Nah, itu semua merupakan contoh kebersamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita menentukan sistem ketidaksamaan linear. Nah, seperti saja seorang atlet membutuhkan minimal 2.500 kalori dan 100 gram protein setiap hari yang memiliki 2 jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan, yaitu A dan B. Nah, di sini kita mau ngapain? Dari soal cerita tersebut, jadi slide kita mau menentukan modul matematikanya seperti apa sih? Misalkan apa nih? Misalkan makanan A variabelnya apa? Misalnya X, Y atau yang lain? Maka X itu adalah porsi makanan A ya, makanan jumlah porsi makanan A, dan yang Y itu adalah makanan B. Nah, di sini kita punya batasan setiap garisnya, minimal 2.500 kalori dan 100 gram protein. Jadi hasil akhirnya model matematika dari soal cerita tersebut adalah 300 X plus 200 Y jadi sama dengan 500 dan 10 X plus 20 Y. Nah, kalau ada yang tanya, kenapa X-nya itu lebih dari sama dengan 0, enggak kurang dari sama dengan 0? Ya kan kita nggak mungkin mengkonsumsi kalori dalam batas negatif, kan nggak mungkin kan, itu paling sedikit 0 atau lebihnya. Jadinya ini X-nya lebih dari sama dengan 0. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pembentukan daerah penyelesaian? Sudah paham? Sudah. Oke, sekarang kita langkah menentukan daerah penyelesaian. Gambar masing-masing grafik pertidaksamaan dan tentukan daerah penyelesaiannya. Kemudian tandai daerah penyelesaian dengan 2 cara, yaitu arti daerah yang benar dan arti daerah yang salah. Maksudnya apa ya? Nah, kita langsung aplikasikan ke dalam soal. Nah, bisa dibacakan untuk soalnya.
kita cari titik potongnya dulu. Gimana caranya? Nah, ini ada persamaan itu tidak sama satu. Next. Plus dari sampai 10. Kita ambil persamaan. X plus 2 dengan 10. Yang pertama untuk memudahkan, untuk persamaan 1, apabila X-nya 0, maka Y-nya apabila Y-nya 0, maka X-nya 10. Dan jadi kita punya titik 0,5 dan 10,5. Dan untuk persamaan kedua, di mana X plus Y itu kurang dari sama dengan 7. X plus Y sama dengan 7. Nah, hasilnya kurang dengan kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, maka Y-nya 7. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 7. Terus sekarang itu adalah kita menggambar grafiknya. Dari bila samaan 1, titiknya adalah 0,5 dan 10,0. Yang 5 ini intinya ya, inti 5. Ini X-nya 10. Lipat tidak sama X plus 2 ini dari sama dengan 10. Kita gambar garisnya. Nah, kalau kalian tahu ya teman-teman, ini saya bisa melihat. Ini kalau tandanya kurang dari sama dengan, ini maka penyelesaiannya itu ada di sebelah kiri, di sini. Sebelah kiri. Tapi kalau tandanya itu lebih dari sama dengan, maka adalah penyelesaiannya di tanggung. Hati-hati. Ya, untuk yang kedua, X plus Y. Warna hijau itu kita memperoleh 0,7 sama 7,0. Di sini. Nah, ini persamaannya adalah kerjasamanya X plus Y kurang dari sama dengan 7. Kalau kurang dari sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya di daerah ini. Maka daerah penyelesaiannya itu ada di sini. Untuk soal ceritakan, bisa dipahami? Soal dari materi yang disampaikan tadi, diminta nanti ada empat orang maju ke depan menyelesaikan soal ketidaksamaan dan soal ini. Yang pertama itu menuliskan model matematikanya. Mencari titik potong. Potong 1, maksudnya persamaan 1. Mencari titik potong persamaan 2, yaitu dengan menggambar grafiknya. Silahkan yang mau 4 orang anak. Empat-empatnya boleh masuk.
pelajaran yang benar? Iya Bu. Oke. Saya sama-sama. Lanjut. Ayo. Oke, sambil menunggu teman-teman kalian mengerjakan ini, aku mau membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang pertama, ini model ada dua. Yang pertama ada di daerah Bintam dan di daerah Batu. Jadi, kalian silakan mendiskusikan tentang mata kerja ini. Di sini ada beberapa soal. Nanti kalian silakan kerjakan dan diskusikan sama dengan teman kelompok ini. Nanti setelah teman-teman belajar ini, nanti ada yang mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Jadi mengerti? Siapa yang mau mencari titipan dari Pak Tidak sama dua? Silakan. Saya biar fokus karena saya bisa gambar. Karena sekarang nggak apa-apa ya. Saya nggak ada garis Bu, pakai tiga bunga ya. Garis.
bunda fotonya ini nol ya, bukan nol. Iya. Oh, saya lupa Bu, belum ada garis koordinatnya ini sama ini sumbunya. Alhamdulillah. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan dari lembar kerja yang kami bagi? Silakan salah satu, salah dua, salah tiga. Jadi kelompok saya binti Bu, yang maju soalnya. Silakan. Sudah paham ya? Sudah. Tak bantu mungkin hapus. Oh, terima kasih Mbak Dewi. Ya. Kami kamu berbagi. Memang tiketnya gitu. Mbak Dewi mau memberikan namanya, mau memberikan namanya. Kalau ini juga boleh membantu. Mana ya? Yang kami untuk kelompok kedua bisa mempresentasikan di sebenarnya Mbak Bindi untuk singkat waktu. Ada yang mau maju? Ayo buru-buru.
Dari pesanan ini Sukarela titik potong 5,0 dan 0,10 ribu. Jadi bumbunya seperti ini. Menurut dari pesanan kalau misalnya itu seperti sama yang mau dihitung ya berapa ribu? 10 ribu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sebenarnya karena waktunya sudah selesai, apa yang dapat kalian simpulkan dari ini, dari membaca ini? Apa yang dapat kalian simpulkan? Ada yang mau pendapat atau menyimpulkan pembacaannya? Saya belum lagi karena dari pelajaran ini bahwa kebijaksanaan ilmiah dan variabel merupakan suatu kalimat tercipta matematika yang di dalamnya memuat dua variabel, dengan masing-masing variabel diberikan satu dapat dihubungkan dengan kebijaksanaan. Tanda kebijaksanaan yang dimaksud itu adalah yang sama dengan, lebih sama, kurang dari, lebih dari. Karena kebijaksanaan ilmiah dan variabel itu memiliki bentuk AX plus B lebih dari C, bisa juga berbentuk AX plus BY kurang dari C. Bisa juga AX plus BY lebih dari sama dengan C, dan AX plus BY kurang dari sama dengan C. Terima kasih Mbak Bibi. Karena sudah berakhir, Ibu mau kasih tugas buat kalian untuk mencatat materi pada hari ini dan diberikan contohnya agar kalian paham, nggak cuma paham rumus-rumusnya, tapi juga paham konsepnya. Dikumpulkan kapan, Bu? Itu tidak usah dikumpulkan ya, itu cuma buat catatan kalian aja, coba tidak lupa. Kemudian kita tadi juga sempat membahas contoh soal di awal, itu kalian juga bisa memikirkan jawabannya, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, sekian dari pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Bu.